Oke, baiklah. Dan sekarang saya akan menjelaskan eh, bagian yang saya kerjakan yaitu cek password dan user profile. Jangan karena Nah, ini aku gimana sih? Pertama-tama kita login dulu ya guys ya. Kita bikin passwordnya. Kita login. Bentar. Kita okekan saja. Nah, saya akan menjelaskan cek password terlebih dahulu. Di sini saya akan pergi ke menu ganti password di bagian di bagian atas ini di navbar paling kanan kita tinggal klik saja dan klik ganti password. Nah, kita tinggal buat password lama dulu 123456 dan kita masukkan password baru. Nah, kita bikin oke, lalu kita ulangi lagi. Nah, setelah kita konfirmasi, setelah kita yakin, kita klik ganti password. Nah, berhasil. Kita bisa lihat eh, passwordnya telah berhasil diubah. Nah, kenapa program ini bisa bisa terjadi? Nah, karena change password di sini di DTO ini itu untuk membawa data dari klien ke backend saat user ingin mengganti password. Nah, dari field ini, old password ini adalah password lama untuk verifikasi pengguna. Dan di new password ini adalah password baru yang akan kita pakai. Dan confirm password ini akan mengkonfirmasi bahwa password baru. Nah, metode yang saya pakai di sini yaitu eh, public change password request. Nah, fitur yang sudah ada yang saya tambahkan yaitu validasi password, validasi password lama dan konfirmasi password baru, lalu struktur request API yang rapi dan support integrasi REST API. Nah, lalu saya akan menjelaskan user profile. Nah, ketika kita sudah mengganti password, kita akan pergi ke menu edit profile di setelah kita mengganti password. Di bagian atas password telah diubah. Nah, eh, fitur yang ada di sini ada yaitu simpan perubahan. Nah, kita isi nama lengkap kita dulu, yaitu sebagai Ebenezer Jai. Boleh kita tambahkan emailnya. Oke. Dan kita ganti nomor handphonenya. Jalan Nayes. Oke. Kita kita boleh langsung simpan perubahannya. Oke. Perubahannya sudah diganti. Kita sudah mengedit profilnya di sini. Nah, kenapa Pak, kenapa user profile tadi bisa berjalan? Karena di di bagian view profile itu di sini di get mapping profile ini
itu menampilkan data user login dan mengirim data ke view user profile. Nah, dan fitur yang berikutnya yaitu fitur di sini get mapping profile edit. Nah, fitur ini menampilkan form edit profile dan mengisi otomatis dari data user. Nah, yang ketiga save edit profile yang di sini post mapping profile edit. Nah, di fitur sini me- ada yaitu mengupdate datanya seperti full name, email, phone number, address, bio, dan private email profile image URL. Baik, saya manajer Jai akan melanjutkan bagian saya menjelaskan yang bagian kategori entity plus CRUD dan search and filter. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa di kategori ini kosong karena kita belum menginput barangnya. Kemudian di sini kita buat kategori. Nah, contohnya elektronik eh baru kita simpan kategorinya. Nah, setelah kita buat kategorinya, maka kita akan masuk ke produk dan kita tambahkan apa produknya sesuai dengan kategorinya. Kita di sini tambah produk, masukkan nama produk, contohnya laptop. Kita pilih kategori yang sudah kita buat tadi yaitu elektronik, kita masukkan harga, contohnya 23 juta. Stok, contohnya 3, produk aktif, dan simpan produk. Nah, di sini kita bisa melihat kan, sudah kita create, kemudian masuk ke read. Coba kita lihat baca, kita lihat detailnya. Di mana ini stok 3 harga dan sini sudah. Kemudian eh, bagian yang update coba kita update dia. Ini contohnya kita buat 5. Nah, ini coba kita lihat. Di sini dia sudah terupdate. Coba kita lihat dashboardnya. Nah, di sini dashboardnya, di mana di sini akan tampil produk satu produk, di mana nilainya itu 150 juta karena di eh, jumlahkan dari stok tadi. Kemudian produk aktif kategori masih satu dan kategorinya itu adalah elektronik. Kemudian kita masuk ke bagian delete. Ya, delete adalah menghapus. Coba kita hapus. Nah, di sini kita sudah menghapus produk ataupun input tadi yang sudah kita masukkan ke dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat user hanya bisa melihat dan menggunakan kategori sendiri, kategori besar per user. Nah, di sini coba kita lihat di akun yang lain, akun user yang lain. Contohnya, eh One, tiga, satu. Nah, di sini di bagian user yang lain, produk yang sudah kita tambahkan di akun user yang pertama tadi tidak akan berhubungan dengan di sini. Jadi di sini berbeda lagi. Jadi dia itu user hanya bisa melihat dan menggunakan kategori mereka sendiri. Jadi di saat kita
menginput untuk kategori di akun yang satu, maka di akun user yang lain itu tidak nampak karena mereka per masing-masing user untuk kategori produk mereka sendiri. Kemudian pencarian berdasarkan nama filter berdasarkan kategori. Di sini eh, drop down dan yang lain-lain. Coba kita masuk ke bagian eh, event tadi, band yang sudah menginput produk dan kategori. Nah, di bagian di sini ada drop down-nya, kategorinya apa saja, semua kategori, contohnya elektronik karena kita masih menambahkan elektroniknya saja. Contohnya, nah, sini akan langsung menampilkan ketika kita mencari atau kita memfilter. Di search filter ini kita mencari apa barang yang ingin kita cari. Kebetulan di sini hanya menampilkan satu barang, langsung dia menampilkannya. Dan kategorinya di elektronik. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Ad Ginting. Saya akan melanjutkan presentasinya di bagian dashboard. Jadi di dashboard ini kita bisa lihat kita dapat menampilkan halaman utama dari aplikasi ini. Jadi fitur ini berfungsi sebagai eh, fitur untuk ngebantu user supaya kita dapat melihat semua yang ada di aplikasi ini. Jadi seperti di sini, dashboard ini bisa melihat ada produk yang aktif, ada berapa total produk yang aktif, terus ada total kategori di sini, lalu ada total produk, di sini ada nilai inventory juga. Nah, di sini juga ada produk per kategorinya. Alat elektronik ada tiga, peralatan belajar tiga, peralatan olahraga tiga, peralatan rumah dua. Nah, di sini juga dikasih tahu stok itu rendah kalau misalnya dia kurang dari 5. Ini misalnya laptop Asus ini stoknya 3. Jadi dia di sini menampilkan gitu bahwa ada stok yang rendah. Jadi eh, dashboard ini menampilkan ringkasan penting ya dari semua aplikasi ini. Gitu. Jadi user ini bisa langsung mendapatkan gambaran umum mengenai data produk yang apa aja gitu. Jadi tanpa harus membuka foldernya satu-satu gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pagination-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa pagination ini berfungsi di produk CRUD ini. Jadi pagination ini itu daftar produk. Di sini kita bisa lihat ada 10 produk. Nah, fungsinya pagination itu adalah bisa menampilkan produk itu dengan rapih dan tersusun. Jadi mempermudah si user untuk melihat produknya gitu. Mulai dari kategori, harga, stok, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa terlihat dengan jelas dan tersusun rapi. Gitu. Di sini juga bisa dilihat kategorinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat hari Jumat, Sir. Perkenalkan, nama saya Ricardo Halden Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek kelompok kami, em, bagian migrasi Tailwind CSS-nya. Oke, baik. Jadi, awal-awalnya kita bisa lihat di bagian loginnya. Pertama-tama kita bisa lihat di bagian login. Jadi, di bagian login ini kita lihat nih, kotak ini kan pas banget ada berada di tengah ya. Nah, kalau misalnya mau kita geser kemanapun itu, misalnya kita geser ke kanan, contohnya kita lebarkan layarnya, dia bakal tetap ada berada di tengah. Jadi itu tuh saya menambahkan kelas di sini ada, wait, di bagian, jadi di sini ada ini nih, ada bagian kelas flex itu namanya. Baru kalau misalnya kita scroll di bagian bawah, eh, oh di sini. Di sini ada saya tambahkan juga kelas item center. Nah, jadi
item center dan justify center. Itu tuh fungsi kelas ini tuh membuat seperti namanya center. Jadi membuat eh, si bagian halaman loginnya ini tuh berada pas di tengah. Jadi mau di gimana pun dia bakal ada tetap berada di tengah. Oke, baru kita em, lanjut lagi. Selanjutnya di sini kalau misalnya kita lihat di bagian login ini ada bagian shadow-shadownya ya. Ini kan ada kelihatan hitam nih. Ada siluet-siluet shadownya gitu. Nah, itu saya tambahkan di bagian style CSS. Oh ini namanya class card. Jadi di sini ada box shadow. Box shadow itu yang saya tunjukin tadi. Jadi eh, gunanya ini tuh untuk membuat si kotaknya itu ada siluet shadownya gitu sedikit. Nah, terus lanjut lagi kalau misalnya kita lihat di bagian loginnya lagi, ini masih bagian login. Ini kan kotaknya itu kan nggak kotak yang 90 derajat ya. Ini kan ada sedikit melengkung, ya kan? Nah, itu tuh saya tambahin border radius. Nah, ini kan ada border radius. Nah, border radius 8px. Jadi em, ini tuh gunanya biar si kotaknya itu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu 90 derajat gitu lah. Kalau misalnya kotaknya 90 derajat terlihat kaku ya, nggak terlalu modern. Oke, baru kita login dulu. Nah, di saat kita sudah login, bisa kita lihat di sini ada di atas sini kan ada navbar ya, terus ada judul dari ini ada yaitu judul itu ke produk Crud CRUD maksud saya. Em, jadi hal yang pertama kita lihat itu kan judul aplikasinya terlihat sedikit lebih menonjol ya daripada yang lain. Ini kan bagian dashboard produk kategorinya itu tidak yang biasa aja, tapi ini itu terlihat lebih menonjol di situ. Saya bikin di situ saya bikin di sini ada navbar brand font weight-nya 700. Jadi dia em, lebih terlihat lebih menonjol agar biar lebih kelihatan lah gitu istilahnya. Nah, baru kita lanjut lagi di di sini saya akan menjelaskan bagian tabel-tabelnya di tabel produk sini. Nah, supaya teks di tabel produk ini terlihat posisinya rapi, saya menggunakan eh, di sini. Nah, di sini ada tabel TH dan tabel TD. Terus vertikal line-nya saya bikin middle. Jadi biar dia tuh apa ya? em, teksnya tuh selalu pas di tengah lah. Jadi tidak terlalu ke atas atau enggak dia tidak terlalu ke bawah. Nah, baru di sebelah tombol-tombol di sebelah bagian tabel ini kan ada tombol-tombol ini ya aksinya JKD ada apa ada bagian detail ada bagian edit dan ada bagian hapus. Nah, warnanya ini kan dibedakan warna-warnanya itu dibedakannya menggunakan Tailwind. Tapi supaya tombolnya tidak saling rapat, saya buat di bagian ini. Nah, di situ saya kasih BTN SM, terus marginnya tuh margin margin red, terus di situ ada 2px. Jadi supaya ada jarak pemisah lah. Jadi tidak terlalu rapat-rapat banget gitu si bagian tombol aksinya ini. Nah, baru terakhir em, kalau misalnya kita lihat kita logout dulu. Di sini juga ada kita akan menampilkan bagian kalau misalnya si akunnya ini tidak tidak memiliki produk. Kalau misalnya akunnya tidak memiliki produk, dia akan memunculkan. Nah, di sini dijelaskan belum ada produk dan kita bisa di sini ada tombol aksi, tombol button gitu. Di sini buat tambah produk pertama. Jadi kita bisa menambahkan produk-produk kita gitu loh di bagian sini. Ya mungkin itu saja penjelasan yang saya bisa jelaskan dari Talun CSS ini. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih Sir atas 1 semesternya luar biasa. Terima kasih dan Tuhan memberkati.